Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. KKPR itu apa sih? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. KKPR adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang wajib dipenuhi dalam rangka penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha. Apakah fungsi KKPR? Fungsi KKPR ada dua. Yang pertama, sebagai acuan pemanfaatan ruang. KKPR sebagai dasar atau acuan dalam pemanfaatan ruang, termasuk sebagai dasar penerbitan perizinan bangunan, gedung, dan perizinan berusaha sektor. Yang kedua, sebagai acuan perolehan tanah. KKPR dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam perolehan tanah dan penerbitan hak atas tanah. Jadi, KKPR ini dibutuhkan oleh siapa saja ya? KKPR dibutuhkan sebagai dasar perizinan bagi pelaku kegiatan berusaha maupun kegiatan non-berusaha, baik berupa masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Ada dua kategori kegiatan berusaha yang memerlukan perizinan berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Yang pertama adalah UMK atau usaha mikro kecil, yang kedua adalah non-UMK. Bagaimana perjalanan customer dalam perizinan berusaha? Kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah UMK atau usaha mikro kecil, yang kedua adalah non-UMK. Yang pertama adalah untuk kegiatan berusaha UMK. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan menginput rencana usaha di sistem OSS RBA melalui website OSS. Dan sistem OSS RBA akan menerbitkan perizinan berusaha secara otomatis atau self-declaration atau automated response. Yang kedua, untuk kegiatan berusaha non-UMK. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pelaku usaha memeriksa ketersediaan RDTR dan kesesuaian lokasi rencana terhadap rencana tata ruang melalui website Gistaru. Kedua, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan menginput rencana usaha di sistem OSS RBA melalui website OSS. Selanjutnya, jika pada lokasi yang dimohonkan telah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, maka sistem OSS RBA menerbitkan KKKPR by System. Jika lokasi yang dimohonkan tidak tersedia RDTR dan lokasi pelaku usaha memenuhi kriteria Pasal 181 PP 5 Tahun 2021, maka PKKPR terbit otomatis tanpa penilaian. Dan jika pada lokasi yang dimohonkan tidak tersedia RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, maka dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan permohonan PKKPR, validasi, dan penilaian. Hasil penilaian KKPR dilakukan setelah adanya penilaian PKKPR oleh Forum Penataan Ruang dan Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan yang diupload ke dalam sistem Gistaru. Hasil penilaian bisa disetujui atau ditolak permohonan KKPR-nya. Jika dari rekomendasi penilaian PKKPR disetujui, maka pelaku usaha dapat melakukan proses ke tahap berikutnya untuk mendapatkan perizinan berusaha. Dengan persyaratan dasar yang harus dimiliki adalah: pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kedua, persetujuan lingkungan. Dan ketiga, persetujuan bangunan gedung. Sudah mengerti kan pentingnya KKPR dalam kegiatan berusaha? Mari kita budayakan tertib proses dan tertib administrasi dalam perizinan berusaha untuk Bondowoso yang lebih maju. Tata ruang adalah pintu masuk terbaik bagi investasi menuju negeri makmur, adil, dan sejahtera.